Mau risol 10, bakwan 5, campurin 5, 5, 5. Mau tempe 10. Langsung habis. Oke. Yeay, bonus. Kita ada borongan. Kalau ada satu momen yang bisa bikin orang tiba-tiba berubah jadi kompetitor dadakan, jawabannya bukan promo tanggal kembar, bukan juga diskon sepatu brand luar negeri, tapi satu hal yang selalu muncul tiap tahun menjelang bulan puasa. Namanya wartakjil. Fenomena yang entah kenapa selalu sukses bikin suasana sore hari di Indonesia berubah total. Jalanan jadi lebih ramai, pedagang dadakan bermunculan, orang-orang yang biasanya santai mendadak punya sense of urgency yang luar biasa. Semua berlomba-lomba berburu makanan buka puasa. Dan lucunya, ini bukan cuma soal lapar. Ini sudah jadi budaya, sudah jadi tradisi, sudah jadi hiburan nasional musiman. Kalau kamu pernah ikut wartakjil, kamu pasti tahu rasanya. Datang dengan niat beli kolak pisang doang, pulang-pulang bawa gorengan, es buah, pastel, cireng, kue basah, bahkan makanan yang sebenarnya kamu sendiri nggak tahu kenapa kamu beli. Dan yang lebih lucu lagi, sebagian orang yang ikut wartakjil bahkan nggak puasa. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu. Fenomena ini tuh menarik banget, karena kalau dilihat sekilas, wartakjil cuma soal orang beli makanan. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ini mencerminkan banyak hal tentang manusia, tentang budaya, tentang kebahagiaan kecil, bahkan tentang filsafat hidup. Wartakjil adalah istilah gaul yang dipakai buat ngegambarin suasana berburu makanan berbuka puasa menjelang maghrib. Biasanya terjadi sekitar jam 4-6 sore. Lokasinya bisa di pinggir jalan, pasar dadakan, depan masjid, sampai halaman perumahan. Istilah war sendiri sebenarnya cuma bercanda, karena meskipun terlihat chaos, suasananya justru penuh kehangatan. Gue nggak puasa. Gue Kristen. Gue Cindo, gue Katolik. Tapi kalau soal takjil, kita nomor satu. Lucunya, wartakjil itu selalu punya pola yang sama tiap tahun. Awalnya cuma beberapa pedagang, lalu makin hari makin banyak, lalu pembeli berdatangan, lalu antrean mulai panjang, lalu orang mulai takut kehabisan, lalu semua orang mendadak jadi pemburu makanan profesional. Dan yang bikin menarik, wartakjil itu punya daya tarik universal, nggak peduli status sosial, umur, pekerjaan, semua bisa ketemu di satu tempat yang sama. Ada pegawai kantoran, ada mahasiswa, ada bapak-bapak yang disuruh istrinya, ada anak kos yang survival mode, dan ada juga driver ojek online. Sampai ada orang yang sebenarnya cuma pengen jalan sore, tapi akhirnya pulang bawa 3 kantong makanan. Ya siapa cepet dia dapat aja sih. Aku es pisang hijau belum pernah, jadi cari kesini terus nemu deh di situ ada bubur sumsum, gohyong, banyak lah, ada lemang. Kalau dipikir-pikir, makanan buka puasa sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah. Tapi kenapa orang tetap lebih senang beli? Jawabannya bukan cuma soal makanan. Wartakjil itu pengalaman sosial. Manusia secara alami suka keramaian, suka interaksi, suka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan wartakjil memberikan semua itu dalam bentuk paling sederhana. Kalau aku sih nganggepinnya positif aja ya. Di Indonesia kan berarti toleransinya bagus banget ya. Seru aja kayaknya Mas ya. Ini pesan penting untuk kalian. Yang pertama dan yang paling utama adalah taktik kita sudah ketahuan. Jadi pastikan kita haruskan lagi taktik yang baru supaya kita bisa memenangkan perang takjil ini. Merdeka!
Selain itu, ada juga faktor psikologis yang unik. Menjelang berbuka, tubuh lagi dalam kondisi lapar. Dan ketika lapar, otak manusia cenderung lebih impulsif. Makanan terlihat lebih menarik. Aroma gorengan terasa lebih menggoda. Es buah terlihat seperti penyelamat hidup. Makanya, sering banget orang beli makanan jauh lebih banyak dari yang dia butuhkan. Tapi justru disitulah keseruannya. Karena wartakjil bukan cuma soal logika. Ini soal emosi, soal suasana, soal vibe Ramadan yang nggak bisa digantikan. Banget. Kalau habisnya jam berapa nih biasanya? 2, 3 udah mau habis kadang-kadang. Kemarin jam 4 mau beli juga udah ada habis. Kalau aku beli kue-kue, terus aku beli sate lilit juga. Meskipun terlihat seperti rebutan makanan, wartakjil justru menyimpan banyak nilai positif. Pertama, menggerakkan ekonomi kecil. Banyak pedagang musiman yang menggantungkan penghasilan tambahan dari Ramadan. Ada ibu rumah tangga yang jualan kolak, ada pedagang gorengan dadakan, ada anak muda yang coba bisnis minuman kekinian. Wartakjil jadi ruang ekonomi rakyat yang sangat hidup. Kedua, memperkuat interaksi sosial. Orang yang biasanya nggak saling kenal bisa ngobrol di antrean, bisa bercanda soal makanan favorit, bahkan kadang saling rekomendasi lapak enak. Ketiga, melatih empati. Sering banget ada momen orang rela mengalah karena makanan tinggal satu, atau orang beli lebih buat dibagikan ke orang lain. Hal-hal kecil kayak gini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa manusia masih punya sisi kepedulian sosial yang kuat. Wartakjil mungkin terlihat seperti hal sepele, cuma orang beli makanan buka puasa. Tapi kalau dilihat lebih dalam, tradisi ini menyimpan banyak makna. Tentang kebersamaan, tentang ekonomi rakyat, tentang kebahagiaan kecil, tentang kebebasan memilih, tentang belajar menerima hal yang tidak sesuai rencana. Wartakjil mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus besar untuk terasa bermakna. Kadang, kebahagiaan bisa hadir dari antrean sederhana di pinggir jalan, dari segelas es buah, dari sepiring gorengan hangat menjelang maghrib. Dan mungkin itulah alasan kenapa setiap tahun, tanpa sadar, kita selalu menunggu momen ini datang lagi. Karena di tengah kehidupan yang sering terasa sibuk dan serius, Wartakjil mengingatkan kita bahwa hidup juga boleh sesederhana menikmati makanan favorit sambil menunggu azan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu, supaya kita bisa terus ngobrol santai tentang fenomena kehidupan yang ternyata menyimpan makna lebih dalam dari yang kita kira.